Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Estin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana UAS pernah mengutuk Israel, dia pernah melaknat Israel dalam kajiannya, tetapi kita akan mendengarkan juga bagaimana Panji Gumilang dia menjelaskan tentang Israel. Nah teman-teman, seperti firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang mengutuk Israel akan dikutuk Tuhan, karena ketika ada bangsa-bangsa melawan Israel, maka yang mereka lawan adalah Tuhan, karena penjaga Israel itu adalah Allah itu sendiri. Sebelumnya teman-teman, mari kita simak videonya yang berikut ini. Maka kita tumbuh sile asih, sile asa, sile asu. Itu namanya toleransi. Tatkala tidak mengenal, maka seakan-akan Israel itu bajingan yang harus dijauhi. Tidak tahu Israel adalah putra daripada Ishak, putra daripada Ibrahim alaihissalam, yang hari-hari kita membaca doa selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hari-hari kita membaca itu, tapi hari-hari tertanam rasa dengki kepada ali Ibrahim yang bernama Israel dan Bani Israel, sehingga mendengar nama Israel sebagai negara seakan-akan dia negara itu adalah penjajah. Andainya juga iya, bangsa Indonesia, andainya muslimnya ini memahami dengan detail apa yang diturunkan oleh Ibrahim alaihissalam sampai Medan menyatu menjadi negara Republik Indonesia, itu akan berpikir mengucapkan Israel penjahat. Na'udzubillah. Saudara-saudara, jangan masuk kelompok yang berpikir seperti itu. Saya ingin tanya Ustaz, kenapa Israel tidak dibinasakan seperti kaum yang sudah binasa? Iya juga. Saya berjumpa dengan Syekh Abdus Sattar. Siapa namanya? Abdus Sattar. Syekh Abdus Sattar belajar di Makkah. Nama guru Syekh Abdus Sattar namanya Abdul Karim Al-Maqdisi. Siapa namanya? Karim Al-Maqdisi. Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi menangis di depan Syekh Abdus Sattar, bercerita tentang tentara Israel di kampungnya Palestina mengambil pisau bayonet, mengumpulkan perempuan-perempuan hamil, lalu mereka tebak-tebakan, ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Ditusukkannya, dirobeknya perut umat Islam itu di depan orang. Israel, kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Kaum Ad mati, hancur. Kaum Samud mati. Kaum Madian mati. Kenapa yang terlaknat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guruku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak binasakan Palestina? Kenapa Allah tak binasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah membinasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai apa? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau beli tiket ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor, lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmumu, kau akan menolong saudara. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Sungguh luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Syekh Panji Gumilang ini merupakan edukasi bagi mereka yang anti Israel, yang benci dengan Israel, yang suka mengutuk Israel, yang mungkin iri dan dengki
terhadap Israel, teman-teman. Nah, jadi apa juga yang disampaikan oleh UAS itu merupakan provokatif, bersifat provokasi ya teman-teman, di mana menimbulkan kebencian di hati banyak orang supaya mereka benci kepada Israel. Karena dalam pandangan mereka selama ini, dalam pemahaman mereka selama ini, bahwa Israel itu adalah penjajah, mereka itu jahat, luar biasa terhadap orang Palestina. Mereka tidak memahami akar masalah antara Israel dan Palestina. Sedangkan masalah mereka itu teman-teman, kalau kita lihat itu bukan masalah agama. Sekali lagi, bukan masalah agama, tetapi itu masalah perebutan wilayah. Nah, Israel itu dari dulu sejak purbakala itu sudah mengalami masalah-masalah yang seperti itu teman-teman ya. Masalah perebutan wilayah. Yang dimana wilayah-wilayah yang diserahkan oleh Tuhan kepada mereka, yang diserahkan oleh Allah untuk menjadi milik mereka, mereka harus dapat itu dan mereka harus rebut dengan cara apapun itu. Nah, kalau kita melihat peperangan yang terjadi, kalau kita baca Alkitab itu banyak sekali peperangan terjadi karena perebutan daerah, perebutan wilayah. Nah, jadi teman-teman semua, mari kita lebih cerdik lagi, jangan sampai terhasut dengan orang-orang yang seperti Pak UAS ini, di mana ceramahnya selalu bernuansa provokasi ya. Jadi kita perlu hati-hati, kita perlu waspada, jangan sampai karena ceramah mereka itu nanti bernuansa provokasi, kita yang bergaduh dan kita juga yang anti dengan Israel. Mari kita tetap menerbitkan kasih dari hati kita dan mari kita lihat bagaimana Israel itu, apakah mereka benar-benar penjajah atau bagaimana. Nah, tentu saja teman-teman, kalau hak kita sudah diambil orang, tentu saja apapun ceritanya kita berusaha mengambilnya kembali. Itulah yang dialami oleh orang Israel. Nah, mari kita lihat bagaimana berkat Tuhan, bagaimana janji Tuhan kepada bangsa Israel. Ketika di dalam Mazmur dituliskan bahwa Allah itu penjaga Israel, pengawal Israel, tidak pernah tidur lelap, maka hati-hati bagi kamu yang suka menghujat Israel, mengutuk Israel. Mari kita akan melihat bagaimana berkat Tuhan kepada bangsa Israel. Mari kita lihat Kejadian 27 ayat 28 sampai seterusnya, di mana ini merupakan berkat bagi Yakub yang disampaikan oleh Ishak, di mana Ishak ini sendiri merupakan keturunan Abraham, di mana dia juga merupakan saudara daripada Ismail, sekalipun mereka berbeda ibu. Nah, jadi teman-teman, kita akan perhatikan Ishak melepaskan berkat atas Yakub atau Israel. Di Kejadian 27 ayat 28 begini firman Tuhan, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ayat 29, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Jadi jangan heran kalau bangsa-bangsa di bumi ini takluk kepada Israel. Dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ayat 30, setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, ayahnya, pulanglah Esau, kakaknya, dari berburu. Jadi teman-teman perhatikan apa yang menjadi berkat atas Israel, dan itu dari dulu sampai sekarang. Yang menjadi pengawal Israel adalah Allah sendiri. Dan kalau teman-teman nanti rajin membaca Alkitab, siapapun kamu, entah saudara kita yang Muslim, entah saudara kita yang Kristen, supaya kita jangan ngaur untuk melihat masalah Israel dan Palestina ini. Jadi baca mulai dari Kejadian sampai Wahyu, Alkitab itu detail tentang cerita Israel teman-teman. Sampai Yesus datang di tengah-tengah mereka, di mana Israel itu merupakan bangsa yang tegar tengkuk di hadapan Tuhan. Sekalipun mereka tegar tengkuk di hadapan Tuhan, tetapi Allah tetap mengasihi mereka sampai Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya sampai ke bangsa-bangsa lain keselamatan itu, karena kekerasan hati Israel itu teman-teman. Mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus, kepada Mesias. Itulah sebabnya kabar keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain juga. Jadi teman-teman, ini yang mau saya sampaikan supaya kita paham, jangan sampai kita keliru, jangan sampai kita terhasut karena ketidaktahuan kita, ketidakpahaman kita masalah Israel dan Palestina. Jadi hati-hati kalau melepaskan kutuk kepada Israel, ingat Tuhan,
Kalau engkau mengutuk Israel, sama aja engkau melawan Tuhan. Dan percayalah bahwa setiap perkataan, setiap kutuk yang kita lepaskan, itu ada konsekuensinya. Allah penjaga Israel dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, jadi itu sudah jelas teman-teman, hati-hati untuk melepaskan kutuk kepada bangsa Israel. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.